يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرضا الله ولحصول المأمول قضاء حاجاتنا وكن صالحا ودية معا لجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين والقراء والمتهجدين وجميع سلسلة القرآن جميع ساداتنا الصوفية وخصوصا إلى حضرة مربي روحنا وشيخنا شيخ محمد بن أمين جميع مؤسسي معهد بحر العلوم كلهم بالخصوص إلى الوالد عبيد عبد الملك أن الله ينفع علومنا بوسيلتهم وبكرامتهم وعاد علينا ببركاتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dibuka langsung sarahnya halaman 7 ya. Karena apa langsung sarahnya, nadumnya nanti ada di dalam sarah itu. Jadi sudah include di dalam nadumnya ya. Insya Allah nanti gak apa-apa gena-gena saya terangkan. Duluan atau ini saya terangkan, ini saya disiapkan Bapak nanti kalau ada yang perlu diterangkan. Ngajinya isu-isu ngaji balaghah, saya gak ngantuk. Ngantuk wong paling ngaji balaghah mikir kan ngantuk. Dene wis mikir cek ngantuk lah iku wis rezekine sakmono aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dulu saya tulis di pondok ketika wakana fi awakhiri rabi'i tanti muhadar rajazil ba min khamis qarnil ladzi ba'dal asar min sanatil hijrati fi ikhdal asar. Jadi menadumkan kitab ini pada bulan Rabiul Akhir tahun 1411 Hijriah. Saiki saya petang puluh siji. Saya gurung lahir tua iki karo. Jadi 30 tahun yang lalu. Saya ingin saya tulis tahun 1411. Nulis ini ketika itu masih umur 21 atau belum 22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam. Yang dimaksud kalami bermakna lughawi. Ail bahsu tegese pembahasan alal basmalati ngatasi bismillah. Iku syahirun sangat masyhur. Hampir setiap kitab menerangkan membahas tentang bismillah. Mulai baknya lafaz ismu, lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saking masyhur mergo apa ya kabeh kepingin tabaruk. Membacakan sekaligus sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ilmu sorof ya dibahas bismillah atau kok ilmu sorofi. Ilmu nahu nih sesuai dengan muqtadul halnya. Lah, itu syahirun masyhur, sangat tren, sangat terkenal.
Mergo masyhur fala yuktaju mongko ora den butuhno ila apa ilal itolati maring ndawakno keterangan. Karena banyak di sana-sana di dalam kitab-kitab yang membahas tentang bismillah sehingga tidak perlu diperpanjang. Fi ing dalam al-kalam al basmalah. Gampangane wis pembahasan tentang bismillah melok mu'alif yang lain. Tidak terlalu diperpanjang. Tapi jangan sampai tidak sama sekali. Walakin la Buddha, tetapi ini ora kena ora. Dua woyojo tapi tidak sama sekali ya ojo. Mereka apa? Walakin la Buddha, tetapi ini ora kena ora yani harus min dzikri syai'in saking menyebutkan suci-wici minha saking basmalah. Tujuannya apa? Tolaban krono arai nyumpreh lil barokati maring barokah bismillah. Kul amrin di balin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa ajdam. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam ay sedikit barokah. Ay qalilul barokah. Wa yaqalu mangko den ucapaken minal masyhuri. Apa sing diucapaken minal masyhuri dawuh minal masyhuri. Berarti minal masyhuri dadi naibul fa'il lafadz yuqalu. Tapi setelah berdiri sendiri kemudian ini menjadi khobar muqaddam. Minal masyhuri kusana saking perkara pendapat yang masyhur. Annal ba'a sak temene ba iku harfu jarin. Huruf jar. Bismillah lho. Ba bismillah. Lah lafadz bismillah iku sini khusus bismillah itu hamzah wasol sing tidak ditulis. Itu hanya pada lafadz bismillah tok. Hamzah wasole tidak boleh ditulis. Ya sifatnya apa? Tauqifi. Tauqifi itu wis tulisannya teko ini yang ditulis dalam Rosam Usmani tidak ada pakai bismillah. Jadi lafadz ismu yang lain man ismuka ka oleh ganti ya kudu ditulis hamzah. Melakno lafadz bismillah tanpa penulisan di dalam lafadz bismillah itu bersifat tauqifi. Nah bisa tauqifi wis dogma, wis dogmatis. Wis riwayate ngono lho, dogmatis. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dipakai sebagai kaidah sehingga ketika sampean menulis bismillah man ismuka terus gak ada hamzah ya salah. Kemudian dia mengatakan, aku dasarnya lafadz bismillah tidak bisa, itu tauqifi. Tauqifi itu tadi dogmatis riwayat. Jadi bersifat simai alias ghairu maqisin alaih ghairu simai. Itu bismillah. Fa yuqalu minal masyhuri annal ba'i harfu jarrin tahtamilu memper. Opo harfu jar antakuna ento ono opo harfu jar yani ba iku asliyatan bersifat asli ai hakikiyatan tegese hakikatan ai ghairu majazi yatin. Jadi hakikat iku opo ya menggunakan makna lafadz sesuai dengan lafadznya. Iku jenenge hakikat. Nek majaz menggunakan makna tapi tidak sesuai dengan lafadznya. Ro'a itu ningali sapa ingsun asadan ing harimau fil bawah di hutan. Itu namanya hakikat. Ro'a itu ningali sapa ingsun asadan ing harimau yusolli fil masjid, salat ing dalam masjid itu gak mungkin. Harimau mosok iso salat salate piye Fatihah maca doa-doa baju piye wuduna. Maka asadan itu namanya majas. Huruf jar itu ya ono sing asliyatan ini yang maksud hakikatan. Ono bermakna majas. Nek huruf jar ini cara bahasa Indonesia apa ya? Kata sambung mungkin ya. Ya kata sambung ya. Enggak. Bahasa Indonesia ke kata sambung. Jadi saya berangkat ke Jombang. Ke itu kata sambung ya. Iya, maksudnya kata sambung ya. Nah, ke ini efektif
bisa bimbingan hakikat pasti butuh muta'alaq. Enggak mungkin ngomong ujuk-ujuk ke Jombang. Saya berangkat ke Jombang. Di atas kursi apa? Ayo jalas tu alal kursi. Duduk di atas kursi. Enggak mungkin kan alal kursi terus apa hubungannya ke alal kursi? Mesti ono muta'alaqnya. Jadi kata sambung itu mesti ono perkara sing disambungno. Iku jenenge muta'alaq. Nek iku lafate asli berarti ini kalau dikembangkan ihtimal berarti ono sing ora asliyatan. Ini nanti sarannya lebih panjang lagi tapi saya hanya melihat dari lafaz bismillah yang ini sing biman hakikat karena sesuai dengan bismillah. Tapi tidak membahas tentang yang majaziyatan walaupun mungkin nanti di dalam istiarah ada. Fatahta cuma butuh apa ba ila sayin maring suci lafat ila sayin maring suci yakni lafat tata alaku kang berhubungan opo atau gumantung opo bak bi kelawan se. Nek kata sambung pasti butuh sing disambung perkara sing disambungno. Apa gunane kata sambung nek kan? Duduk di atas kursi jalastu alal kursi. Enggak mungkin lafaz ala ini berdiri sendiri tanpa ada lafaz jalastu. Ya, tapi muta'alaq dalam bahasa Arab, huruf jar itu muta'alaqnya ya nah inilah termasuk di antara hal yang rumit di dalam bahasa Arab. Muta'alaq itu niten ini angel. Itu kita banyak referensi baca kitab atau di dalam Quran atau hadis sehingga ta'aluknya lafaz jalasa itu ala. Dalla ta'aluki nganggu a lah. Dakhola nganggu apa? Dakhola. Dakholtu fil manjing masuk sapa ingsun fil madrasah. Bukan jalastu bukan dakholtu lil madrasah kan ndak lho. Jadi sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Lah, ta'aluknya apakah fi atau ala atau ba atau apa itu tidak ada kaedahnya tapi itu harus banyak pengalaman baca kitab atau melihat kamus atau melihat ada Quran atau hadis. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adab. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tunjikum ala. Bukan hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Ora kok hal adullukum tijaratan. Langsung objek enggak pakai a. Lah kapan harus pakai ala, harus pakai bi, harus. Lah huruf jar ini kan mesti ono huruf jar, gak kata sambung, mesti ono perkara sing disambung. No, perkara sing disambung ini namanya muta'alaq. Lah muta'alaqe bismillah iku apa? Kan itu saiki bahasan. Kok ujuk-ujuk dengan menyebut amal? Dengannya itu hubungannya apa? Nah, ini yang dibahas tentang saya mencoba mengungkap lafaz muta'alaqnya. Ila syai'in maring suwi-suwi ta'alaq kang gumantung apa bak bi kelawan hadal muta'alaq. Sebagai pembanding kata-kata asliyatan di sini maksud yang saya maksud itu adalah hakikotan. Jadi ono sing majaz, apakah ada majaz di dalam Quran ono huruf jar tapi tidak asli maknanya. Dalam surat apa? Surat Toha atau surat. Lausol libannakum yaktine menteng mentang. Tak pentang. Pernyataan Fir'aun terhadap Saharoh. Tukang sihire Fir'aun yang disuruh mengalahkan mukjizate Nabi Musa. Akhirnya tukang sihir itu gaya apa? Mencari tampar disihir dadi ulo. Kanggo mengalahkan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa gampang. Disuruh oleh Allah mendapatkan wahyu, suruh melemparkan tekene. Jadilah ular. Ular ini akhirnya makan kepada apa? Ular-ular hasil sihirane tukang sihire Fir'aun. Akhirnya kalah. Singkat cerita,
Begitu kalah, akhirnya tukang siri malah mlebu Islam. Melu agamane Nabi Musa. Fir'aun nama muring-muring. Krono muring-muring, dia sumpah la usallibannakum fi judu'in nakhl. Bakal metenteng sapa ingsun fi judu'in nakhli ing dalem glugu kurma. Pokoke sumpah. Fir'aun sumpah-sumpah nek pokoke Sahara iki tak cekel tak tangkap. Engko nek tak tangkap kecekel tak pentang. Bahasa wong Nasoro kan disalib ya. Kata dasarnya sama. Solibun. Disalib. Gambare Yesus disalib. Disalib apa dipentang kan? Dipentang nek ndukure. La usalliban aku disalib. Salib iku la usallibanakum fi judu'in nakhli. Nah Qur'ane nganggo fi. Nek mana fi iku maknane dhorof. Dhorof iku nek jero. Padahal glugu iku buntu kan. Ora ana iso jerone ora iso dinggoni wong glugu. Lho, la usaliban aku berarti engko nek Sahara ketemu akan dilebokno nang jerone glugu. Memang glugu iku iso dileboni wong buntu. Lho, nek ndelok salib kaya salib itu mesti nang jabone di atasnya kan. Mulane la usallibannakum fi judu'in nahli ay la usallibannakum ala judu'in nahli. Fi bimana ala iki nanti pembahasannya ini namanya lafadz majaz karena fi tidak digunakan untuk maknanya fi tapi digunakan untuk ala karena muta'allaqnya lafadz la usallibannakum itu seharusnya pakai ala. Kayak jalas tuh gak iso filkur si jalas tuh alal kursi. Nah, itu jenis itu kalau bicara majas. Tapi saya tidak membahas majasnya karena Bismillah ini tidak dalam konteks majas, tapi hakikat asli. Lawadzal mutalak zaiki bi kata sambung yang disambungkan dari apa? Lafadz yang menjadi persambungannya itu apa? Gitu loh. Sehingga lafadz bismi itu disambung kepada lafadz yang tidak disebutkan kan begitu. Nah, wadal ya sekarang bahas. Kayak jalas itu alal kursi ujuk-ujuk alal kursi. Alal kursi itu hubungannya apa? Apa jalafsa atau akal itu alal kursi ya nggak tahu kan? Nah, tapi kan kata sambung ujuk-ujuk muncul terus gak enek lafadz sing disambungi gak ono itu kan ya menjadi persoalan. Nah, maka bismillah itu muta'alaknya sambungannya itu apa? Wadal muta'alak utawi kila muta'alak iku imma ayakuna ono kalani ento ono. Iku imma ayakuna ono kalani ento ono wadal muta'alak ono iku fi'lan kalimat fi'il au isman utawa kalimat isim siji. Wa imma aman utawa ono kalani muta'alak iku aman lafat am au khoson utawa lafat khos. Jadi muta'alak itu isman au fi'lan aman au khoson. Wa imma muqaddaman ono kalane didhisikno. Muta'alaknya didahulukan. Jalas tu alal kursi. Nek bahasa Arab itu lebih luas, tidak harus ngarburi kan. Jalas tu alal kursi. Alal kursi jalas tu bisa. Nah iki ono kalane muqaddaman au mu'ah koron utawa iku diakhirno. Fahadi mongko utawi iki ya kabeh iki mung fi'lan au isman aman au khoson muqaddaman au muakharon mulane ditasniano mergo iku mung mergo muta'alaq dilihat dari macam-macamnya kan tidak satu mulane dijamak ditasniano. Maksudnya kan fahada mongko utawi iki nek delok muta'alaq pakai hada tapi nek delok macam-macamnya muta'alaq itu tidak lebih dari satu maka ditasniano. Fahadi mongko utawi iki hadal mutalaq yani fahadi mongko utawi iki fi'lan au isman aman au khoson muqaddaman au muakharon iku sama nek dijumlah dadi pira 8 iku biyen awak asli nulis tisun son sing bener tisun apa samanun
Fahadi mongko utahe iki fi'lan au isman aman au khoson muqaddaman au muakharan iku sama. Zamanin apane mas'alatan masalah. Wal mutaru utawi kang den pilih minha saking samanin iku ayakuna. Yang paling relevan untuk konteks mengarang kitab ini apa? Muta'alaknya. Iku imayakuna ento ono apa? Iku wal mutaru utawi kang den kaul kang den pilih minha saking samanin iku ayakuna ento ono apa? Apa hadal muta'alak ono iku fi'lan fi'il khoson tur khos muakhorun tur muakhor. Kenapa kok sing apik fi'lan au khor au muakhor imma ka amma kamu anapun utawi anane muta'alak iku fi'lan fi'il fi'alana fali annahu qara satamne fi'il iku aslun perkara sing asal fil amali ing dalem oleh ngamal amil makmul darabtu zaidan sing ngamalno sing doroba zaitun bakron sing merafakkan zaitun untuk jadi fa'ilnya apa? Dorob itu ngamalno. Jadi ngamal itu maksudnya ambil ngamalno di dalam susunan struktur kalimat gitu loh. Sudah ngamal ibadah sholat duduk itu. Fil amali ing dalem ngamal oleh ngamal. Jadi amil itu loh. Jadi zaitun doroba zaitun bakron yang merafakkan zaitun doroba fi'il. Zaitun sama zait bakron ing bakar dari maf'ul bi-nya yang menasabkan maf'ul bi siapa? Ya doroba itu dadi amil. Zaidun marfu makmul. Zaidan bakron mansub ya makmul. Amile siji tok makmule loro. Siji merafakkan fa. Zaidun sebagai fa'ilnya menasabkan maf'ul lafaz bakron sebagai maf'ulnya. Namanya Zaid doroba amil. Mulai Falianau aslun fil amal. Waqat asyarulan teman-teman isyarah. Ila dzalika maring anane mengkono-mono kaunul fi'li aslan fil amal. Waqat asyarul isyarah ila dzalika maring mengkono kaunul taklil lagi salik iku tatkik iki jenenge. Takbir model lagi jenenge tatkik. Jadi memilih di antara muta'alaq itu adalah yang dipilih fi'lan khosun man dasarnya apa? Li annau aslun fil amal. Ditambah diperkuat dibukti nenek fi'il iku statement. Kaunul fi'li isman kaunul fi'li aslan fil amal iku statement. Dasarnya apa? Ini waqt asyara isyarah ila dzalika marim kulmu kaunul fi'li aslan fil amal. Apa qaulul allamah dawe Imam Muhammad bin Malik Al-Andalusi ya di kitab Al-Fiyah fil Al-Fiyati dalam kitab Al-Fiyah bin Malik Al-Andalusi kafi'lis mufa'ilin fil amali in kana an mudhihi bi ba'zili jadi kafi'li ismu fa'ilin utawi isim fa'il iku kafi'li kudu iki jenis audud dhamir ilal mutaakhir menunjukkan domir kepada lafaz yang di belakangnya, ya kan? Oh kono bahasa Arab itu kelebihannya itu. Mestinya kata ganti itu yang diganti di depannya. Lagi gak ismu fa'ilin belum sebutkan domir muncul di sini. Kafi'li ismu fa. Ini jenis audud domir ilal mutaakhir. Bolehkah? Asalnya nggak boleh, tapi karena ini asalnya adalah ini membabi takdim takhir. Asalnya ismu fa'ilin fil kafi'li. Jadi audud dhamir ilal mutaakhir hanya lafdon saja, tapi la rutbatan. Amma fi rutbah fa huwa ismu fa'ilin fil awal. Mergo apa? Mulakno nek narkibi ismu fa'ilin gak oleh tadi. Dia mubtada. Mubtada itu fi awalil kalam. Mulakno ismu fa'ilin iku gak fi'li. Kalau sudah seperti ini kan tidak terjadi audud dhamir ilal mutaakhir. Ismu fa'il untuk isim fa'il iku kafili kaya dene fi'il isim fa'il. Kembali akan kepada mutaqaddim bukan mutaakhir. Nah, ini namanya audud dhamir ilal mutaakhir lafdhon la rutbatan. Enggak apa-apa. Karena hakikatnya adalah ismu fa'il berada. Mulane tarkiwan jadi mubtada. Ada di mubtada.
Fi'il ismu fa'ilin fil amali in kana an mudhihi bima'zili in kana lamun ono. Apa isim fa'il an mudhi saking makna madinya. Isim fa'il kalau tidak bermakna fil madhi maka isim fa'il bisa beramal. Ana daribun, ana utahe ingsun iku daribun wong kang mukul Zaidan ing Zaid. Isim fa'il bukan doroba. Lah yang menyampaikan Zaidan daribun isim fa'il. Tidak apa-apa bisa beramal karena isim fa'il tersebut bimaknal istiqbal wal hal. Ana daribun Zaidan ghadan. Nah, itu makna mustaqbal. Ana daribun Zaidan amsi gak oleh, gak iso ngamal ngono. Jadi isim fa'il bisa beramal kalau tidak bimaknal mari. Karena iku an mudi saking makna madini fa'il bimakzilin kelawan kang den pecat artinya dilepas. Ini saya dijelentrai hari zaman. Kita alak supaya harus jelentrai. Ono muqaddam, ono fi'il. Fi'il isim am khos muqaddam akhar. Saya dulukan sesuai dengan urutannya. Saya gak bingung. Muta'alliku fi bismillahirrahmanirrahim. Nah, muta'allak itu disebutkan ada 8. Nek dijelentrekno kaya apa? Hadza muta'allaku harfil jar. Itu apa dulu? Isim apa fi'il? Isim. Ya, gak apa-apa dibolak-balik. Tapi kalau dari batik laf nasr murattab ya diurutkan. Isim ya. Enggak bingung. Fi'il. Kemudian isim dibagi 2. Am khos. Fi'il juga dibagi 2. Am khos. Setelah itu am juga 2 ada ono muqaddam muakhir. Nah, ini sebenarnya juga harus memahami apa am apa khos itu hubungannya wilayah usul fikih juga ya. Lafaz am dan khos. Am itu lafaz ma ya ummu aksara min wahidin. Lafaz yang maknanya lebih dari satu min ghairi hasrin tanpa dibatasi. Nek khos itu lawan katanya lafaz am. Muqaddam muakhir ini juga muqaddam muakhir. Ini muqaddam muakhir. Ini muqaddam muakhir. Kamu bawa tulisannya elek, tapi sebenarnya kena dibaca kan? Kata zaman kata muni nerokno. Nggih elek, tapi sama tulisannya lu elek ya guys. Tadi gak bisa muni lu gak bisa muni. Elek api itu tergantung amrun nisbiyun, ya sudut pandang. Delok karo tulisan sing luwih apik, iki jelas elek. Tapi nek didelok karo tulisan sampean sing luwih elek, dadi iki termasuk apik. Jadi makulat idhofi. Kayak aku itu diarani bapak delok anakku. Tapi delok ke bapakku, aku ya anak. Nah, jadi iki al makulat al idhofi. Jadi makulat ada 10. Saya tulis di dalam nadomnya, belum saya ilmu makulat itu.
Jadi innal makul yakuluna jlu abdil hamidi al jumbani man sa'uhu rosyati. Bla 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 terus sama itu bisa merotil makulati takwi alal asi atat risalati. Wa ya latahim jawharun wa aradun fa awwalun maqamatan tu'radu. Makulat idhofi yaitu idhofatun finisbatin mukarrarah nabu'uhu watin alal mukarrarah. Kapan-kapan belajar makulat bagian dari rumantek. Lah tadi kan fahadi samanin 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Yang paling relevan untuk konteks ini mengarang kitab. Ini kan bismillah ini ditulis sebelum menulis mengarang kitab. Apakah muta'alaknya huruf jerbi? Ini kita bahas huruf jerbi muta'alak tok. Ini kita bahas lebih dalam dari sudut-sudut yang lain tambah panjang lagi. Muta'alak harfun jam ismun muqaddam gampang aja muta'alaknya yang dipegang muta'alaknya. Muqaddam am isim. Muqaddam berarti misalnya ana lafat am mubtadiun. Ana utawi ingsun iku mubtadiun wong kang memulai. Kan ini dituliskan memulai sesuatu kan. Kullu amrin di balin la yubtada'u fi bismillah fa huwa akto. Lafat am karena ngawiti apa? Kate mangan bismillahirrahmanirrahim. Umum apa ya mencakup makan, mau makan bismillah, mau nyambut gawe bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis bismillahirrahmanirrahim. Lah malah nek mubtadiun itu lebih am dibandingkan dengan ana muallifun nulis ngarang kitab. Amana antara mubtadi dengan muallif? Ana utawi ingsun iku jalisun lungguh dengan menyebut nama Allah. Ana qari'un bismillahirrahmanirrahim. Ana katibun bismillah. Ana muta'alibun bismillahirrahmanirrahim. Lah iki jenenge muqaddam karena lebih dahulu daripada bismillah. Ana mubtadi'un dengan menyebut nama Allah. Jadi lafaz muta'alib. Iki jenenge dikatakan muqaddam karena lebih dahulu daripada pekerjaan. Dikatakan mubtadi'in wong kang ngawiti. Ini karena memulai belajar, mulai ngarang kitab. Ini sebagai zaman adalah bukan menulis, zaman mengaji. Berarti zaman itu ngira-ngira ana mubtadi'un tapi itu lebih umum. Tapi nek khos. Nah, karena ini bismillah ditulis oleh penulisnya ya ana muallifun nulis ngarang kitab bismillahirrahmanirrahim. Ya. Khos, lafaz khos itu lebih Masya Allah, masih am ya. Ana mubtadi'un akhir. Tidak melihat saya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ana utawi ingsun iku mubtadi'un kan dulu sininya. Ini kan muakhir. Am sama. Isim sudah ada bahasan. Bismillah kelawan Allah padha karo jalas tu alal kursi. Jare didhisikno jalasane nek mburi. Ana utawi ingsun iku mubtadi'un wong kang ngawiti. Khos isim muqaddam. Ya musuhnya sama nisbate sama mengaji, belajar. Ya ana muta'allimun bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena ini bismillahnya saya tulis berarti ana sesuai dengan yang zaman kendaki. Kalau zaman mau makan ya bismillah. Ana akilun wong kang mangan bismillah kelawan nyebut asmani. Itu kan lebih khos dibandingkan ibtidak kan? Ana mu'allifun bismillahi.
Kemudian muakhir tinggal membalik aja. Bismillahi ana malifun. Ya ini bisa khos, ini bisa tidak harus ini loh ya. Sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, zaman kalau membaca kitab ana qoriun. Ana qoriun bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan menyebut asmani Allah. Kemudian fi'il ya ganti aja. Ini kalau ini kalimat isim jadikan kalimat fi'il ana utawi ingsun. Misalnya fi'il am dan muqaddam. Abtadi'u ya kan? Ngawiti sapa ingsun fi'il mudhari'. Ngawiti sapa ingsun am ya. Bismillahi abtadi'u. Nyambung ya? Nyambung enggak? Aku mantu paham boten wah. Soalnya repot musuh wong menengi gak nih. Aku mau menengi bisa gak jawab. Nyambung boten. Mau menengi ki tanda-tanda kehidupan gak ada ini. Antara saya paham kan gak paham gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian khos muqaddam muakhir. Menjadi apa? Ya sesuai dengan kehendak sampean itu sampean pakai akra'u ya boleh ana fi'il muqaddam akra'u atau u'al ini sampean boleh sampean pakai membaca akra'u juga boleh memulai membaca kan masih maca ya ngawiti ya kan padha ae mosok ujug-ujug maca kene kaitane kan gak iso tapi kan khos dibandingkan dengan abtadi'u alifu bis iki sampean ganti qoriun ya boleh katibun ya boleh terserah ini yang penting lafaz khos akra'u bis kemudian yang terakhir bismillahi u'al lifu bismillahi akra'u. Lah, di antara muta'alaq ini, muta'alaq isim atau fi'il lebih bagus mana? Muta'alaq isim atau fi'il? Satu pertanyaannya. Podo-podo isim karo fi'il itu apik kalimat fi'il. Nah, al-mukhtar di antara ini yang paling terpilih adalah satu fi'il 2 plus khos, ketiga adalah muakhir. Wahadil wal mukhtar ayakuna fi'lan khoson muakhiron. Ya. Di antara 8 pilihan ini yang paling bagus sebagai muta'alaknya bismillah itu secara ilmu disiplin sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Kaitannya dengan fi'il isim disiplinnya kepada ilmu nahwu. Kemudian kalau berbicara tentang muqaddam muakhir itu ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Jadi harus mencari dasar melayu kepada sesuai dengan masing-masingnya. Lah, engko am dan khos apa alasannya? Lah, yang pertama adalah kita di antara podo-podo muta'alaqnya isim karo fi'il api endi dibelah menjadi nomor 5, 6, 7, 8 lebih bagus daripada nomor 1, 2, 3, 4. Kene apa? Fi'il iki luwe utama tinimbang lah iki wal mukhtar. Jadi sudah membahas tentang mana yang lebih baik. Kemal turu tetek lu anakku dhewe sing turu. Wah, nang keragap ngene. Tak terano kalau meteng-teng ini kok ya turu. Iki butuh concern iki. Kira-kira nek gak concern iso ora? Apa diwaca tok ngono?
Nah, kalau sudah berbicara tentang mentarjeh antara isim fi'il di dalam amal, itu bicara wilayah fi'il ilmu, bicara tentang ilmu tentang takdim takhir wa adawatul qasri illa innama, itu ilmu balaghah. Khos dan am ini apa nanti? Iki nek ngene iki nek kan kudu diterangno, nek gak diterangno kan ya siji nek ngaji sing sore kan karek mojok karek ngrungokno tok ae. Al-mukhtar fi'lun khosun muakhar, fi'il khos dan muakhar. Kenapa fi'il iku utama? Fali annahu la al-mukhtar siji fi'il. Nomor 2 khos. Berarti nomor 5 6 gugur kan? Tinggal dua pilihannya. Tinggal muqaddam dan muakhar. Ini mana? Muakhar. Ya ini yang nomor 8 ini yang paling afdal untuk menjadi yang muta'alaqnya kalimat isim. Dasarnya apa? Bila iki kan next statement al-mukhtar fi'lun khosun, apa dasare? Embuh. Lah iki berarti ndak tahqiq. Ndak punya argumentasi. Nah, supaya ini bukan hanya sekedar bualan pernyataan, perlu ditahqiq. No. Kene apa fi'il iku utama dadi muta'alliq dibandingkan kalimat isim. Fali annahu, iki fi'il amma kaunul fi'li huwa mukhtaron, fali annahu aslun fil amal. Fali annahu li annal fi'la aslun fil amal. Krana sing dadi amil iku hukum asli kalimat fi'il, sing liyane nebeng kalimat fi'il. Sing asli sing iso dadi amil itu kalimat fi'il. Nek sing liyane lho malano ka fi'li ismu fa'ilin fil. Kaya fi'il ismu fil amal dalam iso ngamal kaya dene iso ngamale fi'ile kalimat. Dari doribun iku iso ngamal kaya dene lafadz doroba. Berarti doroba iku sing asli, sing nebeng sing is kalimat. Lah fali annahu aslun fil amal. Wis hukum asline sing iso ngamal itu kalimat fi'il. Sedangkan kalimat yang lain seperti isim fa'il, isim masdar, itu kok ono isim masdar beramal, pasti itu kaya dene fi'ile. Lah apa endi asli karo far? Ya mesti asli. Lah nek barang asli karo kawe ya mesti menang asli. Lah sing asli sing fi'il, ya fi'lu afdalu minal muta'alaq minal fi'li, afdalu minal muta'alaq minal ismi. Kalau tidak ada ilat-ilat yang lain. Mulane iki bismillahi u'alifu bismillahi akra'u. Alasane iki khos. Nah, kok iso selain fi'il itu seperti kalimat isim itu seperti fi'il di dalam amal. Nah, itu juga pernyataan yang butuh dasar. Dasar apa? Wa asyara ila dzalika qaulu Ibnu Malik ka fi'il ismu fa'ilin fil amali kan an mudi bima zili bi fi'il masdar al-hik fil amal mudhafan au mujarradan au. Iku cek kena apa fi'il utama timbang isim. Yang lainnya menyusul karena belum saya baca. Bifili kelawan fi'li. Bifili kelawan aisyah al-hik al-masdar bifili. Ini sama di audhu dhamir ilal mutaakhir. Labdon larut batan. Berkuah asli al-hik bifilihil masdar fil amal. Bifili kelawan fi'li masdar. Al-masdar ing masdar. Al-hik nemokno sapa sira. Madakno sapa sira. Nemokno maksudnya madakno. Madana sapa sira fil amali dalam amal. Baik masdar tersebut mudhofan halid diidhofahkan
Au mujarradan utawa den sepeaken alias tidak ada alnya. Mujarradan den sepeaken ai min al. Iki malah huruf jar bersama majrurnya yang dibuang. Nah iki bismillah muta'alaqnya yang dibuang. Nah, ini mujarradan dan sepekno sangka apa min al. Korenae nek lafaz itu jar berserta majrurnya dibuang, ini au ma'al. Nah, ini mujarradan minal al au ma'al. Jadi dari sudut nahwu seperti itu. Di sudut dalam realitas penggunaan, ya ini bahwa ta'aluknya huruf jar pakai fiil itu juga banyak. Karena banyak inilah kemudian ta'aluknya bismillah pakai fiil itu ya nahwu. Wal kutasre kelonare ake penjelasan bi kelawan al fi'lu. Nau ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan ana qoriun bismi rabbika, tapi ikra fi'il amar. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa bismi kalan kelawan asman panjenengan. Iki baik dasar tasrih bihi minal Qur'an kaqaulihi ikra bismi rabbika wa minal hadis wa bismika rabbi wada'tu wa bismika lan kelawan nyebut asmane panjenengan rabbi do panjenengan ingsun wada'tu nyelehna sapa ing lambung jambi ing lambung ingsun. Ya Allah, dengan menyebut namamu saya meletakkan lambung saya untuk tidur, alias nek kata maca bismillah kate tidur maca bismillah bismika rabbi wada'tu jam doa mau tidur aja kanto aja keliru kate nang bisi rabbi bismika rabbi wada'tu jambi itu padahal posisi wong nang wisi ya kate nyeleh sesuatu tapi kan ya bismika rabbi wad'tu nganggo li iradatin. Hadis ini berkaitan dengan doa irodatin. Jadi ini ya alasan muta'alaknya fi'il lebih bagus daripada isim. Saiki wa kaunu khoson. Nah, kenapa khos lebih bagus daripada lafal? Wa kaunu dayanane muta'alak iku khoson. Khos ai ghairu amin. Ini kan dasar dari wal mukhtar itu. Fali anna syari'a karena wong kang sak temene wong kang tandang. Fali anna syari'a moko kono sak tem tandang fisai ning dalam suci-suci dibalen kang duweni nilai, duweni wigati. Kalau orang yang berbuat di dalam sesuatu yang mempunyai bobot nilai alias melakukan perbuatan yang baik gamane. Itu pasti guyub miru meniatkan atau menyimpan. Menyimpan artinya meniatkan. Mendomirkan. Menyimpan di dalam hati kan ya domir. Bukan mendohirkan. Bukan yudhiru tapi yudmiru. Karena amalin hati itu kesimpen ojur hati. Niat itu no hati. Ora kono ini lisan. Ya, sudah diucapkan itu bukan niat. Lah supaya miru kemang wayan wi tegesi. Iki tegesi niat. Wayan bila niatan sapa sarek. Sarek itu bukan sarek yang membuat syariat itu bukan. Sarek wong kang tandang. Bimana lughawila bimana istilahi. Maing barang kanat kang ana pol basmalah tu basmalah ana iku mubta. Mabda'an dadi permulaan lahu maring syai'in dibalin. Kene apa khos lebih utama? yakni alifu atau akra'u. Karena setiap orang yang melangkah terhadap perbuatan biasanya niatnya itu sesuai dengan perbuatannya. Nek zaman konteksnya menulis maka niat ingsun nulis kelawan nyebut asmane Allah. Nek zaman sedang membaca niat ingsun maca kelawan nyebut asmane Allah. Walaupun baik nulis maupun membaca, podo-podo memulai perbuatan membaca dan
Nek memulai. Ate nulis ya, aku mulai kelawan nyebut sama. Mulai apa? Lah, kan belum khusus ya, si umum. Iso mulai apa ae iku ya. Mulane li anna syafi'i men yudbil makan basmalah. Nah, kenapa host lebih utama? Karena setiap idealnya orang yang melakukan perbuatan yang mempunyai nilai itu pasti meniatkan sesuatu sesuai dengan niat. Niat itu berarti host kan. Sesuai dengan tujuannya. Wa kanu muakhiron. Nah, kalau kenapa muakhir lebih baik dari muqaddam? Wa kanu ayanane mutalaq iku muakhiron di akhir lebih bagus daripada didahulukan. Siji valid ihtimam krono arai lebih penting bismillah. Lebih mementingkan bismillah daripada lafaz alifunya. Ya kan? Iku lafzul jalalah. Ya tawaduk karo ihtimam bidzikril jalalah malah didahulukan daripada alifunya. Bismillah alifu. Kenapa lafaz Allah didahulukan? Lil ihtimam bilafzil jalalah min lafzi ual lil ihtimam bismil jalalah min lafzi hada min hadal muta'allaq. Kan jelas. Penting mana? Ya penting lafzul jalalah. Nah, kenapa? Ya didahulukan. Ya. Nek perkara sing luwih penting iku mesti didhisikno. Tinimbang wong sing gak penting. Lungguhe presiden iku nang ngarep ora ana ini mburi. Protokoler mesti sing luwih penting sing nang ngarep dhisik. Yang ngono. Kenapa? Ta'adubnya ya muta'alaqnya dikek mburi. Jalas tu alal kursi bebas karena ndak ada hubungannya dengan ihtimam. Bah jalas tu alal kursi jalas tu dalam hal ihtimamnya ndak ada. Tapi kalau begitu ini kaitannya dengan lafzul jalalah, ya valid ihtimam. Maka sebaiknya muta'alaqnya diakhirkan. Iku valid ihtimam krono arel mementingkan bismi kelawan asmani Allah Jalla Jalalu. Wa kaifala waqad qala alaihi salatu wassalam summa qala wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hadina al-hus bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.